Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfalali Nugrohani Kodrunanda dengan NIM 12209193086 dari Tadris IPS 5C, mahasiswi Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS, dosen pengampu Budita Hendriani MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya materi SMP kelas 9 semester 1. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Menurut Selo Sumarjan menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai, sikap, dan pola perilaku antara kelompok-kelompok masyarakat. Jadi, perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Perubahan yang terjadi tersebut bukan hanya menuju ke arah kemajuan, namun juga menuju ke arah kemunduran. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial budaya. Pertama, perubahan lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat atau evolusi memerlukan waktu yang lama. Perubahan ini biasanya merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Kedua, perubahan cepat atau revolusi. Perubahan yang berlangsung secara cepat disebut revolusi. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu maupun tidak direncanakan. Selain itu, dapat dijalankan tanpa kekerasan maupun dengan kekerasan. Yang ketiga yaitu perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Yang keempat yaitu perubahan besar. Perubahan besar adalah suatu perubahan yang berpengaruh terhadap kemasyarakatan dan lembaga-lembaganya, seperti dalam sistem kerja, sistem hak milik tanah, hubungan keluarga, dan stratifikasi masyarakat. Yang kelima yaitu perubahan yang dikehendaki. Perubahan ini merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Yang keenam yaitu perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan tidak bisa diantisipasi atau diprediksi sebelumnya. Ketujuh yaitu perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Nomor 8 yaitu perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor. Pada umumnya, faktor-faktor tersebut bersumber pada masyarakat itu sendiri dan di luar masyarakat, seperti datangnya pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekitar. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang pertama yaitu penyebab internal, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan pemberontakan atau revolusi. Sedangkan penyebab eksternalnya ada bencana alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selanjutnya yaitu faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain dengan cara difusi. Difusi yaitu suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang perorangan pada perorangan lain dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Kedua, faktor pendidikan formal yang maju. Ketiga, sistem terbuka dalam masyarakat yang memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas
yang berarti memberi kesempatan bagi orang perorangan untuk maju atas dasar kemampuannya. Yang keempat yaitu penduduk yang heterogen, yaitu mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda, ideologi yang berbeda dan seterusnya, sehingga mempermudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengakibatkan konflik dan keguncangan sosial. Keadaan tersebut merupakan pendorong bagi terjadinya perubahan sosial. Keenam yaitu orientasi ke masa depan menjadikan manusia tersebut selalu berjiwa atau bersikap optimis. Yang ketujuh yaitu sikap menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat. Kedua, kekurangan hubungan dan masyarakat lain. Ketiga, adat dan kebiasaan. Keempat, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Kelima, hambatan yang bersifat ideologis. Keenam, masyarakat yang sangat tradisional dan tertutup. Yang ketujuh yaitu rasa takut terjadinya kegoyahan pada interaksi kebudayaan. Akibat adanya perubahan sosial budaya terhadap perilaku masyarakat. Yang pertama, pengaruh perubahan sosial. Ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan mudah terpenuhi, pola pikir yang lebih maju. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama yaitu dekadensi moral. Dekadensi moral adalah penurunan atau merosotnya moral seseorang yang ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kriminalitas. Kriminalitas merupakan tindakan yang melanggar norma hukum dan menyakitkan orang lain secara langsung. Yang ketiga yaitu aksi protes dan demonstrasi. Aksi protes merupakan gerakan atau tindakan yang dilakukan secara perorangan atau untuk menyampaikan penyampaian tidak setuju. Sedangkan demonstrasi adalah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Yang keempat yaitu konsumerisme. Konsumerisme adalah pandangan yang diakui tidak dengan tindakan atau perbuatan, tetapi penggunaan barang dan jasa secara berlebihan. Adapun tipe-tipe masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial budaya. Yang pertama, bersikap selektif dalam menerima pengaruh budaya lain. Kedua, berpikir ilmiah terhadap perubahan. Ketiga, mendorong perubahan tersebut ke arah yang lebih baik. Keempat, menerima perubahan yang mengarah pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia. Fungsi atau peranan nilai sosial dalam masyarakat. Yang pertama, sebagai sistem kesatuan makna. Sistem kesatuan makna artinya satuan kebiasaan atau budaya yang membedakan dengan budaya daerah atau negara lain. Kedua, mengemban tugas pendidikan. Nilai sosial budaya juga berfungsi sebagai tempat pembentukan pendidikan, artinya melahirkan anggota-anggota masyarakat baru dapat menghayati pola kehidupan bersama dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu membentuk manusia yang beradab. Nilai sosial budaya yang berperan dalam membentuk sikap hidup beradab seperti nilai kesopanan, kerendahan hati, dan nilai-nilai sosial lain yang menjunjung tinggi moral dan budaya sebagai pedoman masyarakat dan bertingkah laku. Yang keempat, sebagai pola dasar kehidupan bersama. Fungsi nilai sosial dan budaya adalah membentuk pola dasar kehidupan bersama, masuknya membentuk atau meletakkan pola-pola dasar umum dalam suatu masyarakat. Berdasarkan nilai sosial dan kebudayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai sosial dan kebudayaan berfungsi sebagai haluan atau pedoman berperilaku bagi masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.